Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilzian Rizky dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Prodi Teknik Industri Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Odoo pada industri mebel Adi Furniture. Sebelumnya, saya sudah membuat database dan sudah mendownload beberapa modul yang akan digunakan pada tutorial kali ini. Modul-modul tersebut adalah modul penjualan, modul produksi, dan stok persediaan. Modul pertama yang akan digunakan adalah modul produksi. Modul produksi ini digunakan untuk membuat produk yang akan dijual dan bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Pada tutorial kali ini, produk yang akan dibuat adalah kitchen set. Klik pada tombol buat, beri nama produk yang akan dibuat, karena produk ini akan kita jual, maka Anda perlu menceklis dapat dijual. Pada bagian informasi umum, beri nama barcode, misalnya lalu beri harga jual, misal kita asumsikan pajak pelanggan itu 0. Lalu pada bagian stok persediaan, pada bagian operasi, rute yang digunakan adalah produksi. Kita checklist bagian produksi karena produk ini akan kita produksi, bukan kita beli. Lalu kita klik simpan. Lalu setelah itu kita akan membuat bahan baku produk kitchen set tersebut. Caranya sama, kita klik tombol buat, beri nama produk, misalnya karena produk ini merupakan produk bahan baku yang harus kita beli, maka kita checklist dapat dibeli. Kita beri nama barcode, misalnya lalu kita melakukan harga jual karena kita akan beli, bukan untuk dijual. Asumsikan pajak pelanggan 0. Pada bagian stok persediaan, rute yang akan digunakan adalah beli, karena produk ini bukan produk bahan baku yang akan kita beli. Lalu kita klik simpan. Berikut merupakan produk kitchen set dan bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kitchen set. Setelah itu kita akan membuat bill of material produk kitchen set. Pada modul produksi ini kita klik bagian produk, maka akan terdapat pilihan daftar kebutuhan material atau DOM. Kita klik. Nah, di sini caranya adalah kita klik tombol buat, lalu kita pilih produk apa yang akan kita buat. Karena produk yang akan kita buat adalah kitchen set, maka kita pilih kitchen set, varian produk sama kitchen set, kuantitas berapa jumlah kitchen set yang akan kita buat, misalnya kita asumsikan 1. Lalu setelah itu kita tambahkan bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kitchen set. Caranya kita tambahkan pada kolom komponen ini, kita klik, lalu kita klik, misalnya kita pilih handle, lalu paling kuantitas merupakan
berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kitchen set. Misalnya handle kita membutuhkan 8, lalu kita tambahkan lagi misalnya engsel kita membutuhkan 10, itu pun seterusnya sampai semua bahan baku masuk ke dalam BOM ini. Nah, berikut merupakan tampilan BOM sebuah produk kitchen set yang terdiri dari 2D kitchen set, cooker hood, engsel, HPL, handle, kaca, laci, multiplek, lem eyeball, pintu kitchen set, rakitan aksesoris, laci, dan skrup 1 pack. Setelah semua produk dan bahan baku yang dibutuhkan dimasukkan ke dalam modul produksi dan telah membuat bill of material, modul selanjutnya yang akan digunakan adalah modul penjualan. Kita klik tombol buat, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Kita asumsikan maksud pelanggan ini merupakan konsumen yang akan memesan produk yang kita jual. Misal kita asumsikan Azril sebagai pelanggan, kemudian kita klik bagian produk, kita klik karena produk yang kita jual hanya kitchen set, kita klik kitchen set. Setelah itu kita kirim sebagai email. Maka akan muncul tampilan email seperti berikut. Setelah pelanggan mendapatkan kode transaksi, kemudian kita kembali ke modul produksi. Pada modul produksi ini kita pilih kategori order produksi, lalu kita klik tombol buat, lalu kita pilih produk yang akan dibuat, kuantitasnya 1. Nah, berikut merupakan bill of material atau bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kitchen set. Lalu kita konfirmasi. Dan kita simpan. Setelah kita membuat order produksi kitchen set, selanjutnya kita menggunakan modul stok persediaan. Pada modul stok persediaan ini terdapat 4 pilihan, yaitu penerimaan, order pengiriman, manufacturing, dan point of sale order. Kita akan memilih kategori penerimaan. Nah, di sini merupakan tampilan dari kategori penerimaan. Lalu kita akan buat berikut merupakan tampilan dari kategori penerimaan. Pada bagian receive from, kita pilih karena pada perusahaan ini diasumsikan bahan baku berasal dari IKEA, maka kita klik supplier IKEA. Lalu pada bagian produk kita tambah 1 baris, lalu kita pilih produk apa saja yang akan kita beli dari IKEA tersebut.
kita buat kuantitasnya misalnya 10. Begitupun seterusnya sampai semua produk yang akan kita beli tercatat pada bagian penerimaan ini. Setelah memasukkan bahan baku yang akan diorder pada supplier, kita klik tombol validasi. Berikut merupakan tampilan bahan baku yang akan kita order pada supplier IKEA. Setelah itu masih sama pada modul stok persediaan, kita klik pada kategori manufacturing. Lalu kita klik tombol buat. Kita akan membuat produk kitchen set, maka kita akan pilih produk kitchen set. Maka otomatis akan muncul bill of material atau bahan baku apa saja yang akan dibutuhkan untuk membuat sebuah kitchen set. Setelah itu kita klik tombol konfirmasi. Setelah mengklik tombol konfirmasi, pada bagian produk ini terdapat referensi not available tersedia. Maksudnya adalah kalau not available adalah bahan baku atau produk tersebut tidak tersedia di gudang, sedangkan tersedia merupakan bahwa bahan baku atau produk tersebut tersedia di gudang. Yang selanjutnya adalah kita akan mengecek ketersediaan bahan baku atau barang di gudang dengan cara mengklik periksa ketersediaan. Setelah kita klik periksa ketersediaan, maka warna merah tersebut akan hilang dikarenakan bahan baku atau barang tersebut tersedia pada gudang perusahaan. Lalu kita klik tanda sebagai selesai. Kita klik terapkan. Setelah produk selesai dibuat, kita kembali ke modul penjualan. Lalu pilih pelanggan yang sebelumnya telah memesan kitchen set tersebut. Lalu pada bagian ini kita klik tombol konfirmasi. Setelah itu kita klik tombol buat faktur. Kita beri harga 4 juta sesuai dengan harga kitchen set yang dijual. Lalu kita klik buat faktur. Setelah itu kita klik bagian tombol kirim sebagai email sebagai tanda bukti bahwa produk tersebut sudah selesai diproduksi dan akan dikirim ke pelanggan yang memesan. Berikut merupakan tampilan email yang akan dikirim ke penerima, yaitu Azril Dwi Setiawan. Lalu untuk melihat faktur pemesanan produk, kita klik tombol cetak. Lalu
kita klik penawaran atau order, maka akan muncul faktur sebagai berikut, di mana perusahaan tersebut bernama UD Adi Furnitur, penerimanya Azril Lustiawan, dengan kode order sebagai berikut: pemesanan kitchen set sebanyak 1 unit dengan harga 4 juta. Setelah hasil faktur diterima, kita klik tombol konfirmasi untuk melakukan pembayaran. Lalu kita klik tombol buat pembayaran. Setelah itu kita klik tombol create payment. Nah, berikut merupakan faktur pemesanan yang telah dibayar oleh pelanggan dengan tanda lunas sebagai berikut. Sekian video tutorial yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.